Dari mana? Diamlah kau Juma. Diamlah kau Juma. Jangan sampai agamaku ketahuan kalau agamaku agama pencuri. Kan gitu. Jadi yang benar itu adalah kisah para pewarta atau kisah para wartawan. Itu yang betul. Iya, makanya bacalah kitab kau itu. Jadi di dalam kisah para pewarta bab 9 nomor 5 jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Pertanyaan saya, Jangan pikir ini sejumlah orang pintar. Siapa yang datang kepada Saulus itu? Ada yang bisa jawab? Enggak terlawan kau Juma. Ada yang bisa jawab? So hebat kau, cobalah kau ngomong sendiri kau tentang Al-Qur'anmu sendiri aja, berkata-kata kau, siarkan agamamu. Sok tahu. Justru ini saya siarkan. Nih, dasar pijakannya. Dengarkan ya. Al-Qur'an mengatakan wa iyad'una illa syaitanan marida. Diam kau. Mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Tuh, kau dibilang menyembah setan yang durhaka. Untuk membuktikan bahwa yang kau sembah itu setan, kau jawab, suara siapa yang datang kepada Paulus mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Siapa itu? Kalau suara Tuhan tidak mungkin, suara Yesus tidak mungkin. Nah, masih ada dua kandidat. Siapa tuh? Itu apalagi iblis atau dongeng? Dongengnya Paulus. Ayo. Kalau Tuhan tidak mungkin, kalau Tuhan tidak mungkin, kalau Yesus juga nggak mungkin. Jadi hanya ada dua, iblis atau setan. Iblis atau karangan Paulus. Ayo. Mana yang betul? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu suara siapa? Suara siapa? Yesus mengatakan dalam Lukas 21:8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu penyesat atau Yesus itu yang bicara itu? Yesus mengatakan dalam Lukas 10:18, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Bintang timur itu cahaya atau bukan? Yuk. Gak bisa kan? Kristen bingung langsung kan? Iya ya, itu suara siapa ya yang datang kepada Paulus? Akulah Yesus. Itu siapa itu? Yesus sang bintang timur. Itu siapa? Anak Maria itu yang datang. Ayo. Aku kasih ngomong rupanya kak. Kirain abang itu udah siap ngomong. Ya udah, bicara lah. Aku mau tanggapi, tapi kalau bisa bang, kita diskusi itu kan yang ringan-ringan, yang enak, bisa saling memasukkan. Iya betul kan, betul. Cuman tadi itu bang, mama setan di atas itu mama Gabriel itu ngamuk-ngamuk tadi hujat Allah. Ya silakan. Usah saling menghujat kita bang kan gini. Ya betul, itu yang saya inginkan betul. Silakan Anda jawab. Siapakah suara yang datang kepada Paulus itu? Silakan. Tunggu dulu bang, sebelum saya jawab itu. Saya juga kalau bisa kita on cam kan, kita bisa kenal, silaturahmi itu dulu yang baik bang. Enggak, orang sudah kenal saya kok. Gereja-gereja, video saya sudah diputar di gereja-gereja kok semuanya. Iya, karena kelongoran kau dicontohkan sebagai Lucifer kau. Karena kan bukan memang saya Lucifer itu mengaku Yesus. Lukas 21 nomor 8. Ya, tapi dia berkhianat sama Tuhan Yesus kan? Dia mau mengimbangi Tuhan Yesus. Kesombongan Lucifer. Lucifer mengaku apa? Mengaku sebagai bintang timur kan? Mengaku sebagai bintang timur kan? Dan baca Wahyu 22 nomor 16. Akulah Yesus bintang timur. Nah itu siapa? Maaf ya Mama Gabriel, maaf dulu kan. Ini kan kesempatan saya ngomong, tolong dulu kasih. Ya silakan. Diskusi ringan aja. Mama Gabriel duduk dulu sambil cari kutu. Maaf juga ya Bang Juma, abang bilang tadi abang juga banyak videonya. Ya saya minta maaf, kebetulan saya juga belum kenal. Saya kemarin tadi cuman lewat. Saya lihat seru diskusinya sebenarnya sih. Seru. Iya silakan dijawab.
Siapa suara yang muncul itu? Gini bang, kalau memang itu saya pribadi aja saya nggak tahu kalau kitab yang saya tahu itu kitab itu cuman adalah sumber inspirasi para nabi yang dituliskan. Adalah sumber inspirasi para nabi. Ya, yang dituliskan para nabi dijadikanlah sebuah kitab. Begitu juga Quran, begitu juga Alkitab, begitu juga kitab-kitab lain gitu loh bang. Cuman kebenarannya itu kan cuman mereka yang tahu. Kita hanya penerjemah dan pengkaji. Ya, setelah Anda kaji, suara yang datang kepada Paulus itu suara siapa? Tunggu dulu lah bang, kasih dulu kesempatan bang. Kan abang saya tahu abang orang hebat. Saya bukan mau mengapakan, saya bilang saya juga ndak paham apa sih konteks agama yang kita miliki gitu. Seberapa kuat agama di hati kita, seberapa kuat agama itu manfaatnya untuk orang. Karena katanya orang yang beragama baik itu bisa bermanfaat bagi orang lain bang. Yang saya tahu gitu kan. Nggak tahu lah menurut abang, karena mungkin abang lebih hebat dari saya, lebih jago lah, luar biasa, karena abang juga berkata banyak video-video abang yang luar biasa yang abang bilang. Ya tapi maaf gitu, saya memang sama sekali belum pernah lihat sih, tapi nanti saya lihat bang, saya janji saya lihat video-video abang gitu. Cuman gini loh bang, apa sih yang tujuan kita beragama? Apakah untuk saling menghina kah? Apakah untuk memberikan sesuatu yang bermanfaatkah untuk orang? Coba kita introspeksi diri kita masing-masing bang. Mau ngajarin saya ini ceritanya? Ini introspeksi diri itu bang, bukan ngajarin bang, kita. Nah, kita Anda aja, jangan saya. Ya, bilang aja saya introspeksi diri, jangan bawa-bawa saya. Saya introspeksi diri karena abang begitu sudah di atasnya gitu, udah lebih hebat. Mungkin abang orang paling hebat kok. Saya hanya orang biasa bang, petani sih sebenarnya. Itu saya cuman mengkaji yang memang tak bisa dikaji tentang agama ini. Yang saya tahu gitu, yang saya pahami, cuman saya melakukan yang terbaik sama yang diajarkan agama. Begitu juga mungkin saudara saya juga ada muslim bang, tante saya muslim. Kami lebih akur, lebih bahagia, saling memberi informasi bang, bahwa kita di sini mau diskusi loh bang, bukan mau curhat bang. Kita di sini mau diskusi, bukan mau curhat. Gak usah bawa keluarga juga. Keluarga saya juga ada yang Kristen. Udah langsung diskusi aja bang, langsung masalah Bible aja, gak usah curhat bang. Kalau enggak abang buka komal, buka room, terus abang curhat. Ini kita room diskusi bang, langsung aja. Jawab pertanyaan Bang Juma, silakan. Halo kak, seberapa pentingnya sih menurut Kak Hesti nih ya, aku tanya gitu. Udah jawab aja bang, nggak penting kali sama aku tentang kau. Jawab aja pertanyaan Bang Juma. Ini kita room diskusi. Ini room diskusi bang, langsung jawab aja. Nggak butuh pula ujungmu. Kalau kau mau curhat, kau buka komal, kau curhat. Ini room diskusi. Jawab pertanyaan Bang Juma, jawab. Iya, tadi kan sudah aku bilang loh kak. Kalau bisa, kalau memang kakak mau berbicara, tapi kan kasih kesempatan saya berbicara, cuman gini kak. Iya, kesempatan Anda bukan bernarasi, bukan curhat bang. Jawab aja isi dari pertanyaan Bang Juma. Itu bang, saya nggak butuh curhat Anda. Mau keluarga kok ada yang Islam kek, mau enggak kek, orang urus. Ya bang ya. Ini jawab aja pertanyaan Bang Juma, jawab. Saya tadi sudah jawab sebenarnya, tapi kakak mungkin nggak apa. Saya sama sekali tidak paham sebenarnya tentang agama. Jujur aja kak, gitu. Cuman yang saya agama, berarti abang nggak paham kalau abang menyembah manusia. Saya nggak tahu sebenarnya kak, gitu. Seberapa penting sih? Oh abang nggak tahu kalau abang menyembah manusia? Saya bukan nggak tahu loh kak. Gini loh kak. Emang kakak itu tahu sih arti agama itu apa? Agama itu tidak kacau, memimpin manusia, membimbing manusia kepada yang hak, pada yang benar, bukan yang dibenar-benarkan, dipoles-poles supaya tampak kelihatan benar. Itu ada agama yang memoles dirinya supaya nampak benar, agama rasis, agama penjajah, supaya setelah puas menjajah, membunuh, merampok, merampas, membungkus diri mereka dengan slogan ajaran kasih. Itu agamamu tuh kayak gitu tuh. Setelah membunuh, merampas, membuat jutaan manusia menjadi janda,
Jutaan anak-anak menjadi yatim. Setelah puas cuci tangan, pakai baju baik-baik, habis itu duduk jalan sopan santun, habis itu senyum-senyum kemana-mana. Kami ajaran kasih loh. Itu agamamu tuh. Agamamu itu kayak gitu. Muka-mukanya dipemanis-manis. Kami ini ajaran kasih anak-anak Tuhan. Tuh agamamu. Kamu nggak sadar agamamu itu dari mana? Dari mana agama kau itu? Nyembah Yesus itu ajaran siapa? Ibadah minggu itu yang ngajarin siapa? Makan babi yang ngajarin siapa tuh? Habis itu kalian semua melanggar perintah Tuhan. Habis itu kalian ngaku, kami ini anak-anak Tuhan loh. Kami ini ajaran kasih. Kemana-mana bawa Indomie. Kasih orang yang sudah punya agama. Itulah agama kalian. Itulah agama kalian. Pertanyaan sederhana, siapa suara yang datang kepada Paulus? Au, kemana-mana perginya. Cembok dia berak deh. Mak, terus mak. Terus. Orang bicara agama itu bukan bagaimana kita memperlihatkan yang bagus-bagus, bukan. Hindu, Buddha juga itu lebih bagus dari agama yang menganut ajaran kasih, lebih bagus mereka. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah berbicara mengenai kebenaran hakiki atau hakikat kebenaran yang sesungguhnya, bukan yang palsu-palsu. Kalau yang palsu-palsu agama yang lain tuh jauh lebih hebat. Iya. Seperti otak kau hebat ya. Nah itu kan, menyerang pribadi kan. Iya. Tengoklah ini ajaran kasih kayak gitu. Kalau kamu mau mempraktikkan ajaran kasihmu, berbaris di lapangan, praktikkan Matius 5. Biar ku tampar kalian. Janganlah kau membalas orang yang berbuat jahat kepadamu. Barang siapa yang menampar pipi kananmu, kasihlah pipi kirimu. Mau kalian berbaris di lapangan, coba. Biar ku tampar kalian satu-satu. Mau? Begitu. Bukan begitu. Bukan begitu. Maksudnya itu hanya perumpamaan. Jikalau orang berbuat habis kayak gitu perumpamaan. Jangan balas kejahatan. Kalau ada kayak gitu perumpamaan. Itu cuma. Kalau ada kayak kejeduk kayak gitu perumpamaan. Semua perumpamaan. Tuhan juga diumpamakan jadi bayi. Semua jadi perumpamaan. Agama cuplis. Sekarang yang kita bicarakan ini adalah hakikat kebenaran, bukan masalah bermanis-manis. Kita ini agama itu ya gila begini. Agama itu kan kita harus mengenal kayak apa? Gak laku lagi. Gak laku ini sekarang udah internet sudah di mana-mana. Ya, jadi iblis yang bertengger dalam hatimu itu nggak usah bermanis-manis. Nampakkan aja yang datang kepada Paulus itu Lucifer. Bertengger di hatiku itu aja. Kau iblisnya. Nggak mungkin. Jadi kalau kau merasa kata Yesus iblis itu mengaku Yesus. Saya nggak pernah ngaku Yesus kok. Ayo. Tapi buktinya kau yang bilang kau ngaku Yesus siapa? Udah gila kami nih ngaku. Yesus mengatakan bahwa akan datang penyesat memakai namaku. Berarti penyesat itu mengaku Yesus. Itu di mana itu? Ayo. Di mana ada makhluk mengaku Yesus? Diamlah kau ku bilang cuma. Suruh diam lagi kan? Ya. Iya, karena mulut kau nggak dijawab juga otak kau bodoh. Ajaran Mas Adi dalam Al-Quran. Dengarkan ya, dengarkan ya cuma ya. Ketika kami nggak sholat di jalan lah cuma mengganggu orang di lalu lintas, itu bukan kami. Ya ini negara-negara kami, ini negara kami. Ini negara kami. Nenek moyang kami memperjuangkan kemerdekaan. Ini negara kami. Islam mengusir penjajah yang mewariskan kalian agama. Paham? Agamamu itu warisan penjajah. Penjajah mewariskan Tuhan untuk pribumi bernama Yesus. Penjajah mewariskan agama bernama Kristen. Penjajah mewariskan rumah ibadah namanya gereja. Sadar kau? Ini negara kami, suka-suka kami, yang penting tidak melanggar hukum. Ngerti kau? Ini negara kami. Ini negara kami. Kami bebas melaksanakan ajaran agama kami di negara kami. Wong nenek kami yang memperjuangkan kemerdekaan ini kok bukan nenek kau. Pada saat masa perjuangan, pada saat masa perjuangan kemerdekaan, nenekmu agamanya apa? Tidak. Kutanya kau. Ketika masa perjuangan, nenekmu agamanya apa? Kutanya kau. Nenekmu ada kok nenek apa? Kutanya dulu kau. Nenekmu agamanya apa pada saat masa penjajahan? Hah? Nenekmu
Batak bertahu kayak mana cara kalian Islam itu di tanah Batak yang saya tanya nenek kau ketika ada penjajah datang dia sebagai apa? Nenekmu sebagai apa? Kakekmu sebagai apa? Mayoritas pada saat penjajah beragama Kristen datang, kau punya kakek agamanya apa? Malu. Kan tidak mungkin Kristen juga kakekmu. Masa Kristen melawan Kristen? Kan tidak mungkin. Tidak mungkin kan? Tidak mungkin kan kakekmu ikut bawa angkat senjata melawan Kristen? Kan tidak mungkin. Kenapa dalam agamamu dilarang? Kasihlah musuhmu katanya. Jadi kakekmu ketika datang Belanda dia rangkulan ciuman cipokan, ciuman kudus. Ketika penjajah yang adalah penjahat datang ke Indonesia, kakekmu ciuman kudus dengan penjajah. Ngerti kau? Yang menjadi babu di gerejanya Belanda siapa? Yang mencucikan pakaian Belanda siapa? Hah? Ayo kutanya kau, yang membersihkan rumah ibadahnya gerejanya Belanda siapa pada saat penjajahan? Hah? Kutanya kau, yang menjadi budaknya Belanda pada saat dia datang menjajah itu siapa? Agamanya apa? Membawa ibadah kau singgung, ibadahnya umat Islam kau singgung. Gila. Gak sadar kalian. Sadarilah, yang pertama itu karena Indonesia sudah merdeka, sekarang Kristen itu ganti wajah. Yang tadinya penjajah ganti wajah setelah merdeka menjadi agama kasih. Tidak mau gitu ya, paham? Pada saat penjajahan yang menjajah agama Kristen, begitu Indonesia merdeka, Kristen ganti wajah jadi ajaran kasih. Nggak malu? Ini apa comot-comot apa? Saya tanya kok nggak malu? Nggak malu? Nggak malu? Mana ada kamu yang nggak malu? Yang melakukan bom Hiroshima, siapa tuh? Agamanya apa? Habis itu kayak aku ke ajaran kasih, kami ajaran kasih. Nenek lu kiper. Cuma ini orang gila, jangan dilawan. Terserahmu. Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20 hanya orang gila yang menyembah Yesus, paham? Omongan dia nggak ada yang benar. Baca Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20. Markus 5 baca aja. Hanya orang gila dan yang kerasukan setan yang menyembah Yesus. Kasihan kami nengok kamu belum kena. Pasti bakalan kena kamu. Kena apa? Iya, kena akibatnya, lihat aja nanti. Iya, akibatnya kamu apa? Kamu yang gak ada malu. Kalian gak ada malu. Punya kitab tapi isinya mirip Al-Quran. Dari segala iblis. Kamu nuduh saya iblis, tapi sembahanmu bintang timur. Kamu nuduh saya iblis, tapi yang kau sembah hari Minggu itu bintang timur. Kan lucu. Kau nyembah mau nuduh saya iblis, sembahanmu bintang timur. Lucu kan? Kamu malu. Bintang timur itu setan, bintang timur itu iblis. Akulah Yesus mengutus malaikat-malaikatku kepada jemaat-jemaat tunas Daud yang bintang timur. Nggak sadar kau? Yang kau sembah itu bukan anaknya Maria. Makanya di dalam Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23 Yesus yang asli mengatakan apa? Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Itu di Matius 7 tuh. Orang yang menyembah Yesus itu akan ditolak, diusir oleh Yesus asli. Berarti Yesus yang kau sembah selama ini itu Yesus palsu, bintang timur, Helal bin Zakar yang diceritakan dalam Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Helal bin Zakar adalah Lucifer yang ingin menyaingi Sang Maha Tinggi. Siapa itu? Itulah yang datang dalam agamamu. Akulah Yesus sang bintang timur. Itulah yang kau sembah. Paham? Gila kok, lama-lama udah gila kok Longor. Gila ini Kak. Mama Gabriel kamu. Kusiksa kalian, kusiksa kalian. Kusiksa kalian. Hati kalian akan tersiksa. Karena kebenaran akan saya ungkap. Kebenarannya akan terungkap. Sebelum agamamu menghilangkan semua istilah Al-Quran di dalamnya,
selama itu juga kalian akan kusiksa. Itu aja dari awal sampai akhir ini. Iya memang, makanya pertanyaan saya sederhana. Suara siapa yang datang mengaku Yesus di padang gurun? Akulah Yesus yang kau niaya. Itu suara siapa? Sekarang kamu tanya, Suara atau kau lah itu ya. Mirip suara kau. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah itu suara siapa? Itu suara siapa? Aku tanya. Temannya busuk itu. Itu ku tanya sama kamu, itu suara siapa? Satu-satu. Udah aku jawab, kau tanya lagi. Suara siapa? Suara siapa? Kau tanya lagi suara siapa? Udah aku jawab, Ejan kau tanya lagi. Ejan kau tanya lagi. Suara kakek kau Juma. Berarti kau menyembah kakekku kan? Karena suara itu yang datang kepada Paulus sehingga Paulus menjajakan dan menjual anak Maria ke Roma menjadi Tuhan, menjadi dewa mereka. Bara. Akulah Yesus, bintang timur hilang gemilang. Nah itu suara siapa? Suara kakekku katanya. Berarti kau nyembah kakekku. Makanya kau jangan kebanyakan keripik aja yang kau makan. Makan yang bergizi. Makan doda ini makan ini. Iya. Ayo. Siapa suara siapa tuh? Kata Yesus dalam Matius 24, sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan datang melakukan mujizat untuk menyesatkan banyak orang. Itu kata Yesus. Sekarang pertanyaannya, siapa yang datang mengaku Mesias di padang gurun dan di Pulau Patmos? Akulah Yesus bintang timur. Jangan kau tanya lagi itu suara siapa. Nah itu siapa? Suara kakek kau. Nah itu kan ada gila-gilanya. Masa kakekku ada di abad pertama? Lucu kan? Kan kakek kau kan ajaib. Karena kakek kau kan ada gila-gilanya juga. Frustasi dia. Juma ini ada gila-gilanya juga. Jadi saudara-saudaraku Kristen, bikinlah kemudian persekutuan Kristen se-Indonesia, tuntut kepada lembaga Bible kalian agar lembaga Bible kalian itu menghapuskan semua istilah Al-Quran di dalamnya. Kembalilah kepada agamamu yang asli, yaitu agama dari Romawi, agama yang menggunakan Yunani di dalam kitabnya. Jangan kemudian menggunakan istilah Al-Quran. Jangan kamu menggunakan kitab yang isinya Al-Quran. Jangan. Ayolah saudara-saudara, kamu nggak malu menggunakan kitab dari Yunani, tapi ujung-ujungnya di Indonesia jadi isinya Al-Quran. Kamu ndak malu punya agama dari Romawi, dari Yunani, dari Barat masuk ke Indonesia kok jadi ke Islam-Islaman? Gak malu? Islam-Islaman pula kami. Nah sekarang kita pokok sebut Alkitab itu dasarnya apa? Ngapain ke Islam-Islaman kami nggak pun kami sih? Iya, dari mana kau sebutkan kitabmu Alkitab itu dari mana? Diamlah kau. Diamlah kau. Kenapa? Ketampar wajah kau kan? Karena dijawab sama kau Juma. Dijawab dari mana? Dari mana kitabmu kok tiba-tiba menjadi Alkitab? Saja jawabanmu nanti yang enggak. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab Alkitab itu dari Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, sedangkan kitabmu itu apa? Kitabmu itu berasal dari bahasa Yunani. Mana ada kata Alkitab? Sekarang kok jadi ke Islam-Islaman? Ayo. Kok Islam-Islaman pula kami? Itu aja yang kau sampul bilang. kitabmu aja tertulis Alkitab. Kalau kami Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Kitabmu itu awalnya namanya Biblika. Gila kau. Biblika itu dalam bahasa Yunani, Biblika. Begitu masuk ke Indonesia, kenapa berubah jadi Alkitab? Kok Kristen cinta kali pada agama kami? Kalau kitabmu itu jujur,
tidak penuh dusta. Harusnya ketika masuk ke Indonesia diterjemahkan kumpulan buku-buku. Itu kok jadi Alkitab? Kumpulan buku-buku atau clipping. Kok jadinya kemudian Alkitab? Ayo. Kenapa bisa artinya ke Alkitab? Kan Biblika. Biblika artinya apa? Bahasa Indonesia. Ayo. Ayo. Artinya si Juma sudah hang, itu artinya. Malu kau kan, ketampar kan? Udah dibilang, kalian itu yang menyebabkan umat Islam bereaksi. Karena kalian punya agama dari Barat, secara masif, terencana, tersusun dengan rapi, dan secara lembaga, mengambil istilah Al-Quran untuk menyesatkan orang. Kitabmu itu Biblika, Evangelion katanya. Evangelion itu ketika diterjemahkan menjadi apa? Kabar baik. Surat baik, kabar baik, berita baik. Harusnya kitab kamu ketika masuk ke Indonesia jangan jadi Alkitab dong. Harusnya jadi surat kabar, kabar baik, kumpulan buku-buku atau karangan apa gitu. Kenapa lari ke Alkitab? Ada yang bisa jawab? Karangan emputan tular gitu ya. Ada yang bisa jawab kenapa jadi Alkitab? Apa dengan kami Jumat? Teman-teman kami bisa melawan kami. Apa alasannya kenapa kitabmu yang dari Yunani ini mengganti sampul menjadi Alkitab? Ada jawabannya? Al-Quranmu baik-baik. Jangan kau baca Alkitab Apa alasannya? Buruk kali kau Juma. Kenapa? Di Juma ini mau masuk Kristen sebenarnya, tapi malu-malu. Jangan curhat. Kudus samamu baru. Ayo, yang bisa jawab kenapa buku dari Yunani dari Barat ini masuk ke Indonesia mengganti nama menjadi Alkitab? Kenapa? Yang lain diam. Karena kau yang tahu. Jawab sendiri. Tuh. Apa bahasa Ibraninya? Bible, Bang. Ya Juma. Bible itu bahasa Ibrani. Parah ini. Biblius, Bang. Hah? Biblius artinya kitab suci gitu. Mati meja. Larinya ke kitab suci ngarang. Alkitab itu pun artinya kalau versi bahasa Indonesia yang KBBI ya, Bang. Alkitab itu artinya kitab suci, Bang, persamaannya. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Itu Alkitab. Coba Bang cek dulu lah di apa KBBI. Belajar lu sejumen. Biar data. Oke, kita cek di KBBI. Oke, kitab suci. Ya, kitab suci. Ya. Nah, sekarang kitabmu itu berasal dari mana? Maksudnya, Bang? Berasal dari? Iya. Mana Alkitab di KBBI? Coba. Apa kata Alkitab itu di KBBI? Ada yang bisa tampilkan? Ayo. Tunggu, Bang. Tapi Abang nanya, aku jawab. Abang nggak punya nyari lagi. Gimana? Enggak. Indonesia ini kan baru merdeka. Kalau bahasa KBBI. Iya. Dengar. KBBI itu kapan dibentuk? Enggak, saya tanya dulu. Ya jangan. KBBI itu kapan dibentuk? Saya tanya dulu. KBBI itu kapan? Setelah Indonesia merdeka, bukan? Apa sekarang Anda mau bahwa kitabnya Kristen itu adalah kitab yang firmannya KBBI gitu? Jangan lari dulu, Bang, dari KBBI berfirman. Setelah KBBI berfirman jadi dah Alkitab gitu. Enggak, abang ngomong kayak gini seakan-akan abang nggak orang Indonesia. Abang bahasanya bahasa Indonesia kok. Kita berdiri. Enggak, ini kita berbicara mengenai surat kabar yang datang dari Roma itu. Iya kan? Bahasa yang digunakan kitabmu itu kan jelas. Biblika. Bible. Abang dapat bahasa dari mana? Bible artinya kitab suci, Bang. Bukan Bible itu artinya apa? Kitab suci. Kitab suci. Sekarang kalau kitab suci, kenapa kitabmu tidak disebut kitab suci?
Besarkan Sebenarnya Bunda. ini Nih, kata dasar disebut Alkitab kitab nih dari suci. mana orang ini dapat ini? Kenapa kitab Bunda disebut kitab suci? Kenapa disebut Alkitab? Alkitab itu persamaan KBBI-nya. Loh, Bibi apa Kitab bang? suci. Ini Guru tuh, Ndani. tuh Alkitab berasal dari bahasa Arab yaitu al dan kitab. Penambahan al pada kata kitab itu disebut al-ma'rifah. Orang non-muslim menggunakan kata Alkitab untuk mengganti nama Bible. Jelas ya? Nah, Oke. gini Bang. Nah, ini diskusi ya Bang. Mana siapa ya ini ya Bang apa? Bang Teguh ya. Ya, oke Bang. Nah, Oke. kita kan diskusi. Kita Iya. kan saya juga pernah dulu diskusi di PGI, Persatuan Gereja-Gereja Indonesia, mengenai bahasa al itu kan dominan dari Arab. Iya, Ya. ini Alkitab ini memang diambil dari bahasa Arab untuk menggantikan Bible itu menjadi Alkitab di Indonesia ya. Di luar Gini, Indonesia nggak ada Bible itu Alkitab. Nah, itu ya Bible. itu kan keren tuh Bang. Alkitab adalah kitab suci tertentu. Ya kan Bang? Iya tertentu memang. Bukan merujuk kepada Kristen Bible nggak. Gini Cuma di Bang. Indonesia menggunakan kata Alkitab menggantikan Bible itu di Indonesia. Emang Karena kalian ini bahasa Arab apa bahasa Yunani sih sebenarnya? Kita diskusi ini bisa dah Bang. Oke lanjut Guru Nda. Nah, iya kan Bang? Iya, Udah ya. silakan. Nah, gini kok Bang. Yang saya tahu ya Bang, ya koreksi kalau salah, tentang apa intinya Alkitab, apa kitab suci gitu. Sebenarnya kalau kayak kami, saya sendiri Katolik Bang. Tapi Katolik juga yang nggak paham sih agama sebenarnya gitu. Saya juga pernah bertanya tentang kitab suci itu, kenapa jadi Alkitab gitu. Karena kalau kitab suci itu semua agama punya Bang. Kalau dibilang kitab itu, dia nggak menjurus Bang. Dia nggak menjurus. Saya pernah tanya, itu jawaban Bapak itu waktu itu di PGI, kalau nggak salah di Jakarta Pusat, di samping kampus UI kedokteran. Tepatnya di situ Bang, saya bertanya juga itu, kenapa dibikin jadi Alkitab? Karena memang ketentuan perundang-undangan Indonesia memang mensahkan Alkitab sebagai Bibel atau kitab suci bagi versi Kristen. Berarti kitabmu itu adalah dari pemerintah, kan gitu? Jangan tafsirkan. Berarti juga, pemerintah Bang. menghadiahkan kepada kalian, betul? Oh itu versi Abang. Loh, tadi Anda ngakui katanya undang-undang mensahkan. Otakmu dipakai. Jangan Katanya undang-undang mensahkan. Bicaramu. Nah, Nur, berarti sekarang otakmu kalau dipakai, tidak otakmu ada dipakai, undang-undang Nur. ini, Jangan kalau nggak ada pakai undang-undang ini, asalnya kitabmu itu dari mana coba? Saya ingin tahu. seluruh Dari Ibrani. lembaga dunia mengatakan Dari Ibrani. itu adalah firman. Kalau dari Apa Ibrani tuh? itu kitabnya Yahudi. Dongeng mana dongeng? Jadi Anda Dongeng sudah apa mengakui, mana? Anda sudah ingin mengakui bahwa kitabnya orang Kristen adalah hasil yang diambil dari agama Yahudi, betul? Dongeng Salah kamu. ngasih dulu Bang. Cuma Koran, kasih dulu. dari Kan koran. kita ngomong diskusi yang kayak gini loh Bang. Yang saya tahu sih, saya sebenarnya nggak paham. Saya nggak mau tahu. Ini kebenaran, bukan Iya. jawaban pribadi Anda. Yang saya butuhkan itu kebenarannya. Saya tanya, Bibelnya Kristen ini dari mana sih? Kalau kitab pertama Bible itu dituliskan dari bahasa Ibrani Bang, karena bahasa Itu kitabnya siapa? Yang Ibrani itu kitabnya siapa? kitabnya orang Kristen Bang. Nenekmu kiper. Yang Ibrani itu kitabnya orang Yahudi. Hah? Itulah Bang. Dengarkan. Inilah kalau beragama tapi tidak ada ilmu. Sejak Iya. kapan ada kitabnya Kristen bahasa Ibrani? Kapan? Nabi mana yang dikirim ke Roma menjadi nabi? Makanya kan Bang dengarkan dulu Bang. Pelan-pelan aja kita Bang, kok kayaknya Yang kita butuhkan di situ ilmu. Di sini ilmu, bukan curhatan, bukan prinsip pribadi, bukan pendapat Enggak. pribadi. Ini nggak prinsip pribadi saya juga. Ya sudah, kamu tunjukkan kepada saya di perjanjian lama kalau nabi diutus untuk orang Roma. Silakan. Satu-satu lah Bang, tadi belum selesai tentang kitab. Enggak, itu aja dulu, langsung ke intinya. Di dalam perjanjian lama ada tertulis bahwa Bang, kitabnya ini Yahudi tadi itu diperuntukkan yang untuk nggak orang-orang Roma, penjajah Yerusalem pada saat itu. Silakan. Di mana Tadi tertulis? Kan?
Abang itu enggak satu-satu bang selesaikan bang. Saya tadi mengikuti kok agak aneh. Semua pertanyaan saya. Nah ya bang. Kitabnya Perjanjian Lama itu kan bahasa Ibrani. Saya tanya sama saudara. Oke, sejak kapan kitabnya Yahudi itu diwahyukan untuk orang Roma? Sejak kapan? Mana dalilnya? Silakan Anda tinggal tunjukkan. Jangan mundur. Coba mana dalilnya bahwa wahyu kepada nabi-nabi Israel itu diperuntukkan untuk orang Roma? Silakan. Mana dalilnya? Gini bang, bahasa pertama yang ada di dunia ini bahasa Ibrani. Ilmu dari mana lagi itu? Coba cari sendiri bang, biar abang penasaran. Ini apaan? Ini Kristen narasumbernya kayak gini. Bahasa pertama di dunia itu, waktu di zaman itu ada bahasa Ibrani bang. Larinya ke situ, padahal saya tanya loh, mana dalilnya di dalam kitabnya Yahudi kalau Tuhan berfirman kepada para nabi untuk Roma, Romawi, Katolik, Kristen penyembah Yesus pertama kali itu adalah Katolik. Kalau kitabnya Yahudi ini untuk Katolik, mana dalilnya di kitabnya Yahudi di Perjanjian Lama? Ada? Aku sih bingung sih bang sebenarnya. Iya bingung. Mazmur 147 tidak bingung. Dikatakan hanya yang goblok. Firman yang datang kepada Yakub, aturan-aturan yang datang kepada Israel, Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain. Baca aturan itu. Kau tahu dari mana aturan itu? Lah itu tertulis dalam kitab yang kalian rampok dari agama Yahudi. Rampok dari mana? Itu ajaran nabimu. Kau jangan ngabur kau. Coba, bagus. Kamu tunjukkan kepada saya mana dalilnya kitabnya Yahudi kau diberikan untuk Romawi. Mana dalilnya? Kau silakan. Jangan seolah-olah kau lebih hebat dari orang Katolik dengan Kristen. Justru karena itu saya minta kepada kalian tunjukkan dalil di dalam kitabnya orang Yahudi. Terus kitabnya orang Yahudi untuk orang Terus Romawi. Agamamu ada di abad berapa? Agamamu ada di abad berapa? Agamaku tidak mengklaim bahwa kitabnya Yahudi adalah kitab kami. Terus agamamu ada di abad berapa? Kalian yang mengklaim. Kau sampai terjemahan kitabnya agama Yahudi nempel di agamamu. Kau jangan so tahu. Kau jangan so tahu. Jangan so tahu. Terus agamamu ada di abad berapa? Tunjukkan dalil di dalam kitabnya orang Yahudi. Kau buktikan agamamu ada di abad berapa? Zuma, kau jangan cuma bisa keluar-keluar nama kau goblok. Penjajah Yerusalem atau orang Israel pada saat itu. Silakan. Saya kasih waktu 2 jam. Silakan, tunjukkan. Mulai dari hitungan ketiga, 1, 2, 3. Yang lain diam. Kau jangan cuma keluar-keluar. Kau mengerti apa tentang Kristen? Hah? Kau mengerti apa tentang Kristen, Zuma? Kan disuruh ngomong bingung kan tuh. Diam. Kasih dia 2 jam waktu. Islam jangan bicara. Biarkan Kristen menunjukkan satu data di dalam Perjanjian Lama bahwa kitab yang Islam datang ada di kepada abad Bani Israel berapa? itu diperuntukkan untuk orang Romawi. Kau buktikan dulu. Islam ada di abad berapa? Islam ada di abad berapa? Kau so tahu dari kami. Gak bisa kau jawab, cuma kan di abad berapa kan? Zuma, Islam ada di abad berapa, Zuma? Bilang kau paling hebat di Indonesia tuh. Sekarang saya tanya kau, ada yang pertama jadi Islam? Di abad ke-7 orang ini. So hebat kau, Zuma. Kau cuma menang keluar-keluar, namun kau goblok kayak nabimu. Nggak boleh kayak gitu Pak Anies Rato. Anjing. Ku tanya kau kan, ku kasih kau waktu 2 jam kan, Cing. Ya kan? Kan Yesus memanggil kalian anjing. Anjing kan kau Yesus juga. memanggil kamu anjing. Di dalam Matius kau 15 kau tuh suka menyebut Yesus itu kalian itu anjing. Sekarang saya tanya kan, ku kasih kau waktu 2 jam.
tolong tunjukkan legalitas kalian menggunakan kitabnya Yahudi, kan, anjing. Kamu nggak bisa menunjukkan, kan, anjing? Anjing, saya panggil kau anjing karena dalam tubuhmu banyak anjing. Orang Kristen itu kan makan anjing. Berapa dalam tubuhnya ada daging anjing, kan? Di dalam tubuhmu ada anjing, kan? Orang Kristen benar nggak dalam tubuh Kristen ada anjing? Betul nggak? Benar nggak? Betul. Karena kita makan anjing. Kalau orang makan duren, maka dalam tubuhnya ada duren. Kalau orang makan anjing, maka dalam tubuhnya ada apa? Ada anjing. Aku penyayang anjing. Seumur gitu hidup ya. Sampai detik Orang ini Kristen makan anjing, udah selesai. Diam kau. Makanya jangan bawa nabi, jangan menghujat. Saya sudah kasih kau waktu 2 jam untuk membuktikan bahwa Kristen itu punya legalitas menggunakan kitabnya Yahudi. Apa yang kalian lakukan? Ini dalam Tuhan saya tak pernah makan anjing ya, biar tahu kau. Saya penyayang anjing. Kepala kau Saya ulang lagi. Saya kasih kalian waktu. Saya kasih kalian waktu 30 hari. Buktikan bahwa di dalam perjanjian lama ada legalitas Tuhan untuk kitab yang datang kepada Yahudi diberikan kepada Romawi sehingga berdiri agama Katolik. Mumpung ada Katolik di sini. Hitungan ketiga, kita diam selama 30 hari, teman-teman. 1, 2, 3. 30 hari. Jangan ada bicara. Silakan buktikan bahwa kitabnya orang Yahudi itu ada legalitas kepada orang Katolik, orang Roma untuk mendirikan agama Katolik pakai kitab tersebut. Silakan. 1, 2, 3. Yang lain diam 30 hari. Si bocor ini tak apa aja dibilangnya ini. Lebih cantik si pupiku lagi dari kau. Kau lebih pintar. Nah, kali ceritanya ini. Lama kali 30 hari. Kasih moderator Bunda Hesti. Kasih saya moderator Bunda. Lama kali 30 hari. Iya. Karena udah gila dia. Maka tunggu 30 hari kan udah gila deh, hang dia. Lama-lama hang dia itu. Host, kau nggak usah ngikutin dia, host. Bodoh ini, kasihan kau nanti jadi bodoh kau. Abang aku itu, Mama Gabriel jawab aja, abang aku. Iya, tapi cari juga abangmu yang pintar lah, jangan yang kayak gini loh. Pintar kali abangku. Saking pintarnya abangku nggak bisa. Mama Gabriel jawab. Saking pintarnya abangku jawabnya dulu. Longor ini nggak bisa dijawab. Udah aku bilang sama Ulangan 33 nomor 4. Ya, hukum Tuhan yang datang kepada Yakub adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Tuh, Yeremia 31 nomor 31, aku akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin kepada hati mereka. Ayo, itu hukum yang datang kepada Bani Israel. Ulangan 33 nomor 4. Hukum-hukumku yang datang kepada Bani Yakub adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Oke, sekarang orang Kristen Katolik, Kristen pertama yang menyembah Yesus. Pertanyaan saya, apa legalitas kalian sampai kalian menggunakan kitabnya orang Yahudi itu? Saya kasih waktu 3 tahun. Hitungan dari 3, 1, 2, 3. Silakan. Orang gila. Gila jangan naik kemari, Kak. Kalau gila jangan naik kemari, Kak. Rumah sakit. 3 tahun loh saya kasih waktu. Mana jawaban yang muslim diam? 1, 2, 3. Sesungguhnya orang gila. Lama-lama sih cuma ya. Cuma kau bertanya, kau menjawab melalui Alkitab. Mana kau jawab? Yang muslim diam, biarkan mereka 3 tahun membuktikan. Semakin mereka celote justru tidak membuktikan, semakin terbuka agamanya kalau agamanya itu dari setan. 1, 2, 3, Islam diam. Dicari kau logika ya, kau dicari. Mana jentelmu? Cuma ya, kau jangan takir di mana-mana. Kau bilang tadi Kristen, kau bilang tadi Kristen ya kan? Kamu jangan bertakir di rumah dengan kau, bodoh semua kalian. Arab aja ada Kristen, tahu kau? Duluan orang Arab Kristen yang memakai istilah itu. Cuma demi congor kau, nggak tahu kau sejarah. Saya ulang pertanyaannya nih. Tolong tunjukkan dalil di perjanjian lama bahwa kitabnya Yahudi itu punya legalitas untuk orang Roma untuk digunakan oleh agama Katolik dan Kristen lainnya.
Saya kasih waktu kau 300 tahun. Mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Islam diam. Kita lihat bagaimana aksi mereka. Kita lihat. Yang mencontek Kristen. Nggak malu kau. Abad ke-7 nyontek. Abad ke-1. Nyaplok. Tapi perasaan bilangnya nyontek. Malu lah kau cuma. Nyaplok, nyontek, lebih dulu daripada Islam. Jadi istilah, namanya lah istilah bertokoh, namanya lah di Indonesia. Yang ngikuti Indonesia lah, bodoh. Ya sebenarnya dia ini tertarik sekali gitu. Makanya bodoh ini. Yang ada dalam Alkitab, tapi dilarikannya ini karena otaknya ini hang ini. Iya, di mute-nya bodoh ini memang. Operatornya ini pun gara-gara Kristen di mute-nya, biar nggak bisa jawab. Giginya untuk ke depan gitu. Nggak konsisten kalian. Cuma secara diskusi di Arab itu Kristen lebih dulu daripada Islam. Islam datang abad ke-7. Bang Nainggolan, Bang nggak boleh on cam nggak pakai baju Bang. Bang Nainggolan nggak boleh on cam nggak pakai baju. Nanti kena dari TikTok. Malu. Bang Nainggolan, pakai baju Bang, pakai baju. Ayo yang Islam tidur dulu. Biar Kristen ini pada panik ternyata mereka menggunakan kitabnya Yahudi, tidak ada dasarnya. Ternyata benar-benar agamanya ini adalah agama pencuri kitab. Nah, yang Islam diam. Ini kesempatan mereka membuktikan satu dalih saja di dalam perjanjian lama. Kalau ada legalitas dari Tuhan kepada Romawi untuk gunakan kitabnya Yahudi, kita tunggu sampai 3.000 tahun. Matamu buta, otakmu tertutup. Mampus kau, kena kan? Ya, batu tertutup matamu. Tenang aja, akunya Bang Zuma banyak. Gini loh, tadi Bang Zuma minta dijelaskan dari Kristen, ya kan? Siapa kira-kira dari Mama Gabriel atau Ruh Tandi atau Andi? Dijelaskan dengerin dulu. Ini karena Indonesia orang ngomong tuh, kalau orang ngomong dengerin dulu. Dengerin dulu. Dijawab dulu. Dengerin dulu. Woi. Nggak bisa jawab. Monyet dulu Bang. Dengerin dulu monyet. Jawab. Diturunin aja dulu biar dengar di bawah dia. Monyet. Dengerin dulu. Moderator nggak bisa diemin kan mereka kan tulah. Monyet. Bisa nih aku diemin. Monyet, dengerin ya. Dengerin dulu ya. Al-Quran kau itu yang kontroversi itu. Jangan berani bahas Quran orang. Ini sudah 3.000 tahun. Sudah ada yang menjawab. Kalian bodoh kalian. Abad ke-7. Penyembah bintang timur ini sudah ada yang menjawab. Belum ada Gurunda. Belum ada. Tambahin lagi 3 miliar tahun. apa legalitas Kristen Katolik menggunakan kitabnya Yahudi? Ini sampah. 300.000 juta tahun. 1, 2, 3. Jelasin sama kau cuma nggak ada gunanya. Sekarang kau nggak bisa jawab. Agamamu muncul di abad keberapa? Dari mana jalannya kau bilang? Kau muncul seperti apa sampah? Agama kami muncul pakai kitab sendiri namanya Al-Quran. Tuhannya Tuhan sendiri namanya Allah. Nabinya sendiri Nabi Muhammad. Tak ada yang ambil dan curi dari agama lain. Malu kau Juma. Agama kami muncul pakai kitabnya sendiri namanya Al-Quran. Tuhannya sendiri namanya Allah. Nabinya sendiri bernama Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, agamamu muncul kemudian pakai kitabnya Yahudi, itu legalitasnya dari mana? Ku kasih kau 3 triliun tahun. 1, 2, 3, jawab. Sama Yahudi. Baca drone. Orang Indonesia kau tanya ya. Jadi bahasa Indonesia. Nggak bisa. Apa aja pun kontroversi sama. Paham kamu itu? Meong demi yang hidup pasal keluargamu cuma demi koin kokek.
Bangke mati. Al-Quran kitabnya umat Islam, Allah Tuhannya umat Islam, Nabi Muhammad Nabinya umat Islam. Mau dia datang abad ke-7, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-100, EGP, kami punya agama sendiri, kami punya Tuhan sendiri, kami punya kitab sendiri. Oke, sekarang permasalahan itu di kamu. Kenapa ada kitabnya Yahudi di agamamu? Pertanyaannya, mana legalitas dari Tuhan agar kalian menggunakan kitabnya Yahudi? Saya kasih waktu 3.000 triliun tahun. 1, 2, 3, 1 data saja kalau ada, silakan. Bodoh. Jadi kata Tuhan Yesus sama umatnya, jadilah garam. Garam bertokau. Ya itulah makanya kami jadi garam. Teman-teman yang sudah beli ikan di pasar, ini ada garam di sini, banyak garam. Kalian. Ini ada agama garam. Agama garam. Agama garam. Pak Luce lah garam-garam. Yang saya minta legalitas sampai kalian menggunakan kitabnya Yahudi. Agamamu itu baru ada di abad ke-4. Pertanyaan saya, legalitas agamamu menggunakan kitabnya Yahudi itu mana dalilnya? Garam-garam, merica katum raja. Agama kok garam-garam? Mana jawabannya, mana? Kan? Sadar kau kan? Sadar, oh ternyata agama saya ini memang suka merampas. Sadar kau kan? Sadar kan? Mana dalilnya? Bahwa Katolik agama pertama yang menyembah anaknya Tante Maria itu punya legalitas dari Tuhannya Yahudi untuk menggunakan kitabnya Yahudi. Mana? Tunjukkan. Saya kasih waktu 500 triliun tahun. Hitungan ketiga. 1, 2, 3, Islam diam. Tepuk tangan dia host, biar dia Maluku. Tepuk tangan perusahaan Maluku, Jabal Maluku dia, biar tutup kemaluan mukanya itu. Nggak tahu malu, berkoar-koar, nggak punya etika. Orang gila mana ada etikanya, Bu? Orang gila mana ada etikanya, Bu? Ini si Juma ini kan gila ini. Sekolah. Mana ada sekolah etika? Otaknya aja nggak ada. Kalau si Juma ini kemana-mana otaknya nggak dipakai. Belajar cuma memalukan umatnya. Teman-temannya bilang memalukan dia itu. Tidak ada etika dan tidak ada bermoral. Cuma ketawain sama temen-temennya. Sekarang waktunya diskusi loh. Ibu disuruh jelasin loh, Bu. Hebat. Ibu disuruh jelasin loh, bisa nggak? Kamu datang di abad keberapa? Oh, kalau nggak bisa jelasin, Ibu turun aja. Lah tanya lo, kamu aja belum jawab. Ya udah, silakan Mama Gabriel dijelaskan. Dikasih waktu 3 tahun. Tadi kan saya bilang dari mana jalannya Alkitab mencuri ayat-ayat dari Al-Quran. Abad keberapa muncul? Dia nggak jawab ini. Dia maunya dijawab punya dia. Punya orang nggak dijawab sama si Juma ini. Nggak boleh begitulah. Jawab dulu. Kalau masalah jawab itu, si Juma dikasih dijawab pun nggak kan dia terima ini. Diam dia kan. Ngomong kau Juma. Oke, saya jawab. Kalau itu habis ini kau jawab ya. Aku jawab. Al-Quran datang di abad ke-7. Katolik pertama kali itu kemudian melantik Yesus kisaran abad ke-4, 325 Masehi. Dilantik dia anaknya Tante Maria jadi Tuhan oleh Katolik. Oke, kitabnya itu berbahasa Yunani. Perjanjian Lama menggunakan bahasa Septuaginta. Lalu kemudian sampai ke kerajaan Belanda dan juga Jerman. Jerman masuk ke Indonesia membawa Bible. Begitu juga Belanda masuk ke Indonesia membawa Bible. Oke, Jerman sebelum kitabnya, dengar, Jerman sebelum kitabnya masuk ke dalam bahasa Melayu tak ada kata Alkitab, tak ada kata Allah. Begitu juga kitabnya Belanda sebelum masuk ke bahasa Melayu tidak ada kata Allah. Belanda masuk ke Indonesia tahun 1800-an. Jerman masuk 1600-an. Islam muncul di abad ke-7. Lebih dulu menggunakan kata Alkitab dan lebih dulu menggunakan kata Allah.
Nanti setelah Kristen menerjemahkan kitabnya dalam bahasa Indonesia, barulah muncul kata Allah dan kata Alkitab di kitabnya Kristen laknatullah alaih. Paham? Paham? Oke, udah paham. Sekarang pertanyaan saya, kitabnya Nabi Musa itu ada di sekitar abad 1400 sebelum Masehi. Orang Katolik mendirikan agama resminya di abad keempat. Jadi ada selisih 1800 tahun lamanya. Kenapa ada terjemahan kitabnya Nabi Musa di dalam agama Katolik selama rentang waktu 1800 tahun? Mana dalil pembenarannya? Mana dalil legalitasnya bahwa Tuhan berfirman kepada Nabi Musa bahwa Nabi Musa harus menyampaikan firman-Nya itu juga kepada orang Roma Katolik penyembah pagan? 1, 2, 3, saya kasih waktu 3 hari 3 malam. Silakan. Silakan Bu, kok malah diem? Dikasih waktu sama Guru Ndazuma untuk berbicara, untuk menjelaskan. Silakan Bu. Sebenarnya kata Allah itu kalau kulihat di Wikipedia ini berasal dari bahasa Ibrani. Bang Ardiansa izin sholat ya, Abang moderator Kak. Oke Bunda Hesti, siap. Gantian ya nanti kalau udah Bunda Hesti aku ya. Oke. Kata Allah itu sebenarnya ada dipinjam dari bahasa Syria atau Ibrani yang artinya Tuhan, Bang. Cuman dibikin penelitian selanjutnya memang dia bukan berasal dari bahasa Arab. Enggak, pertanyaannya bukan itu, Bang. Tadi coba pertanyaannya Guru Ndazuma. Karena dibilang abang itu Allah itu memang harus dari Quran gitu. Saya coba di Wikipedia nih, saya lagi lihat-lihat. Wikipedia itu data sampah, Bang. Oh, abang kok bisa menentukan nih itu sampah, Bang? Jangan. Kenapa kok bilang bisa data sampah? Karena Wikipedia itu open source. Abang tahu nggak apa open source? Oh, nggak tahu, Bang. Ajari, Bang. Betul. Open source. Open source itu semua orang bisa mengedit itu, Bang. Oh, semua orang bisa. Tapi berarti bisa itu tertulis abad keberapa tuh nanti saya rubah abad keberapa itu bisa, Bang. Katakanlah di situ terus itu bisa itu. Berarti di sini dijawab dulu aja, Bang. Pertanyaan dari Guru Ndazuma dijawab dulu aja. Silakan. Apa tadi legalitas menggunakan kitab perjanjian lama itu tadi Guru Ndazuma, pertanyaannya itu tadi. Legalitas orang Romawi menggunakan kitab perjanjian lama yang berbahasa Ibrani itu legalitasnya dari kitab perjanjian lama itu di mana? Betul ya Guru Nda ya? Iya. Ya itu. Silakan, Bang. Kalau legalitasnya sebenarnya, Bang, kan saya bilang tadi dari awal. Sebenarnya kisah-kisah para nabi itu hanya dituliskan dengan jalan ini setahu saya sih. Kata Bang itu cari kebenaran, saya nggak tahu benarnya. Karena saya cuma mengikutkan para leluhur nih, Bang. Saya beragama ini juga per aja gitu istilahnya. Memang saya mengikutkan para leluhur saya, orang yang di atas saya, keturunan saya gitu. Yang saya tahu kitab itu kan ada terbagi dua. Mungkin abang tadi selalu bilang ada yang Matius lah, Ulangan. Tapi saya terima kasih, Bang, abang bacakan. Selama ini saya nggak pernah baca kitab sebenarnya. Nah, tapi saya terima kasih, Bang. Banyak jadinya pengetahuan saya tentang kitab Alkitab itu dari abang sebenarnya. Terima kasih kali, Bang. Ini masih bisa disembuhkan, Guru Nda. Lanjut. Iya, cuman kan gini, Bang. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Kayaknya saya sakit ya, Bang Ardiansa. Bisa disembuhkan. Jadi gini, Bung, kalau orang Kristen tokoh-tokoh kalian yang lebih tinggi pemahamannya sampai sekolah teologinya itu sampai S5 dan seterusnya, sampai profesor, mereka tidak akan pernah menemukan legalitas dari kitabnya Yahudi untuk bisa dipakai oleh orang di luar Yahudi. Itu tidak akan pernah ada. Tapi nubuatan akan adanya keturunan Yakub yang merampok lalu membagi-bagikan hasil rampokannya keluar Yahudi itu ada. Kejadian 49 nomor 27. Yakub memanggil anaknya yang bernama Benyamin. Setelah Yakub
menubuatkan ke-12 anaknya satu-satu, tibalah dia menubuatkan Benyamin. Apa kata Yakub kepada Benyamin? Benyamin, lakumu kelak, keturunanmu itu seperti serigala, merampas lalu membagi-bagikan hasil rampasannya ke orang lain. Paulus itu mengaku dirinya sebagai keturunan Benyamin. Paulus inilah yang kemudian membagi-bagikan kitabnya orang Yahudi kepada non-Yahudi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda mengatakan bahwa di dalam kata Allah itu berasal dari Ibrani, betul. Kalau Allah ya, Alef, Lamet, He, betul. Karena di dalam Mazmur 10 nomor 3, nomor 7 di situ dikatakan bahwasanya mulutnya penuh dengan sumpah serapa. Sumpah serapa dalam bahasa Ibrani itu adalah Allah. Alef, Lamet, He, Allah. Berarti selama ini yang kau sebut Allah itu adalah sumpah serapa. Kalau Yesus dikatakan anak Allah, berarti Yesus adalah anak sumpah serapa gitu. Kalian kan membacanya Allah, dan saudara mengatakan Allah itu berasal dari bahasa Ibrani, berarti sumpah serapa dong. Berarti Yesus ini adalah anak sumpah serapa. Kalian mengaku anak-anak Allah, berarti kalian ini adalah anak-anak sumpah serapa. Betul? Oke. Kalau terjemahan bahasa Ibrani-nya Allah itu kan Tuhan. Aduh, bahaya ini. Orang berbicara mengenai data tapi tak ada ilmu, bukan berdasarkan ilmu, bahaya itu. Ya gitu ya Bang. Jadi saya simpulkan, orang Kristen dimanapun di atas muka bumi ini tidak akan mampu menunjukkan data akurat. Kristen Katolik punya legalitas untuk menggunakan kitabnya nabi-nabi Yahudi. Itu nggak ada. Nggak ada sama sekali. Padahal kitab-kitab yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu, kata Tuhan di dalam Ulangan 33 nomor 4 dan juga di Mazmur 147, hanya berlaku untuk keturunan Yakub saja, dan Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain. Dah, selesai.